Alhamdulillah alladzi yuhibbu ibadihi mutawaddi'in wa yakrahu min hamdihi mutakabbirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina hadahumullah wa kanu qadatan mutawadiin wa a'immatan muhtadatan mursidin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa'muru ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la as'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Sadaqallah. Masyaallah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita memulai memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Kuasa, telah menunjukkan kekuasaannya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mempergantikan cahaya gelap menuju cahaya terang. Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit, yang menjadikan bumi menjadi hidup dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki bagi kita kaum muslimin. Salam bersalamat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi turunnya dari bin awal ilaran mencapai kemasan santa dasi-dasi barangnya kini antu salama empor lino nanggap bagi itu kebahagiaan salam empor yang akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekarang ini kita memperingati yaitu hari Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu selanjutnya ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita mengamati segala perintah-perintah Allah, guna perintah puasa, malaikat yang turun membawakan ayat Rasulullah SAW. Perintah zakat itu pun ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah-perintah haji, umrah, dan perintah-perintah dan larangan yang lain itu malaikat yang menemui Rasulullah membawa wahyu. Tapi ini perintah salat adalah sangat spesial, khusus. Rasulullah SAW diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat. Jadi salat ini adalah pokok tiang dari agama kita, agama Islam. Tapi sebelumnya Isra Mi'raj ini peristiwa besar terjadi pada Rasulullah SAW, di mana beliau orang yang paling dicintainya yaitu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiayai dakwah Rasulullah SAW, orang yang
paling dekat. Tak kala orang-orang lain mendustakan, dia malah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Dia adalah Khadijah. Khadijah itulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu punya kekayaan sepertiga Mekah. Kekayaannya itu Khadijah luar biasa. Orang kaya raya. Yang waktu mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa barang dagangannya Khadijah ke Syam. Anjuran minjau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningai di Khadijah karena dia memperlihatkan kejujuran. Dan setiap bulan dari berdagang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu membawakan oleh-oleh untuk Khadijah, sehingga Khadijah itu tertarik. Dan bahkan barang dagang yang dibawa oleh Muhammad itu begitu laku dan sehingga yang Muhammad itu adalah Khadijah. Tetapi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah itu disumbangkan untuk perjuangan dakwah, perjuangan Islam. Sehingga waktu dalam modern menuju Khadijah, napawang ya anak napati, angkana wahai anak napawang ini manggil Muhammad dari Ali supaya anjok jubana nak kulle kupake jangan kapan. Lalu Rasulullah SAW itu meneteskan air mata sebelum mendengarkan permintaan Khadijah itu. Datanglah malaikat Jibril membawa 5 kain kafan untuk Khadijah, untuk Rasulullah, untuk Fatimah dan Ali dan untuk Hasan. Singkat cerita bahwa Rasulullah SAW ini ditimpa kesedihan yang mendalam. Tinggal pergi oleh istrinya yang membela dan mencintainya. Tak lama kemudian meninggallah pula pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat, tidak masuk Islam, tapi dia membela Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy malu dan takut kepada Rasulullah semacam ada Abu Thalib, tapi dia dimutiara. Dan inilah gencarlah orang-orang kafir Quraisy bagaimana mengecam Rasulullah sehingga Rasulullah itu untuk sementara waktu dia hijrah, pertama hijrah ke Taif. Sampailah Rasulullah SAW ke Taif itu justru sampai di sana tidak mendapatkan pembelaan. Dia mendapatkan hukuman fisik. Dia dilempar, dia dicaci maki, dia kejar-kejar, tidak dibunuh sampai berdarah-darah sampai tanggal giginya. Dan dia masuk ke dalam kurma, seorang pemilik kurma. Di situlah dia menangis dan berdoa. Inilah doa yang paling dahsyat yang dilakukan oleh Rasulullah. Anak, oh karai, unania dia tiangai ya, mana boleh tanpa bila, pasal niat tak naik. Karena saya yang datang di sini minta perlindungan, justru saya ini diusir, dicaci maki oleh orang-orang. Maka turunlah malaikat Jibril membela Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa wahai Muhammad, izinkan saya mengangkat gunung Taif ini untuk melempahkan kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW melarang. Jangan Jibril. Kalau mungkin dia menolak saya kata bahasa yang akan datang, dia akan membela saya. Dan alhamdulillah, Bapak yang berbahagia, di sini itu Makkah, Madinah, Taif itu gemerlap kaya raya. Dan orang-orang ini sekarang ini menikmati Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewariskan harta benda, tapi dia mewariskan bagaimana kita ini kaum muslimin dengan perintah salat ini. Inilah inti dari Isra Mi'raj, terdapat di dalam Al-Quran surat Taha ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal aqibatu littaqwa. Batuana perintahi keluargamu yang hitungin dengan sambayan nampanian mangian sabar sito naya ilalangan tingin di sambayan. Hanya Allah Ta'ala kena napala papidalik at trikaw. Tapi anjo Allah Ta'ala dia nasar dalil. Karena Allah Ta'ala nising sinutuyina inai salan pagbabaji ia mihantu diwinoa ya cari akhir ka nampak karena Allah Ta'ala nangai mihantu terlihat tak takwa. Inti Isra Mi'raj adalah salat. Salat ini kaum muslimin diperintahkan kepada kita untuk mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita untuk salat. Salat ini adalah kunci kebaikan. Mana bagi ia diantu banggau kata ampian peta kau sunnah bagi kita tidak disambayang, maka sia-sialah amal kita. Tapi kalau kita baik salat kita, lalu inilah yang merupakan ukuran bagaimana kita punya akhlak. Perbuatan-perbuatan yang lain itu semuanya kurang baik, maka dari sinilah akan dihisab, ya, akan ditimbang kita punya amal. Tapi kalau kita tidak salat, maka itu tidak perlu kita dihisab lagi. Kita langsung saja masuk ke dalam neraka. Maka kita kaum muslimin, tetapi dalam kehidupan kita ini ternyata salat ini berat. Ya. Sangat berat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Jadikanlah salat ini dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi memang salat ini hanya bisa rutin dijalankan bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun, karena ini akan berulang-ulang setiap hari dalam kehidupan kita. Maka nilai dari ketakwaan kita itu kita sebaiknya jangan merubah jadwal Allah. Disebabkan karena kesibukan kita dalam kehidupan dunia ini. Allah sudah menentukan dan Rasulnya jadwal salat kita. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga jangan karena waktu-waktu itu kita tidak tepat melaksanakan sholat. Sahabat bertanya, apakah dipadukan paling wajib? As-salatu ala waktiha, sembahyang di tepat waktu. Jadi jadwal-jadwal yang lain, umpamanya kita bertani, maka kita jangan menyalahi jadwal sholat. Merapi di jadwal sholat, tinggalkan pertanian. Kita pasar. Sudah ada jadwalnya sholat, maka kita tinggalkan pasar kalau masuk waktu sholat. Begitu juga istri kita, keluarga kita. Biasa, kenapa nak kita bersambai dengan apal dua, asasab, enam kasih, atau mungkin rapat kita sudah Allah tentukan waktu sholat kita. Maka kita mari kita melaksanakan sholat itu tepat waktu sebagai keistimewaan bagi kita menghargai Rasulullah SAW. Begitu berat perjuangannya. Tapi bapak-bapak yang berbahagia, kadang apa yang membuat kita ini lengah, lalai dari tepat melaksanakan sholat,
Karena Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dallallahu ala ilmin wa hakama ala sam'ihim wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawatan may yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka perintah tahulah yang itu dia bakal dicini tahu dia ka empat jari hawa nafsuna ka matong ka Allah Ta'ala. Anjo Allah Ta'ala na pakbian di kaman je sedang pengisengan Allah Ta'ala. Na tulay ninyo lingon yo kitnaninya. Na panjo Allah Ta'ala na kunci mi yang itu na tongko mi palangirta atinta. Nampan na tanang itu patongko mami di pacinita nampai naik kulit sana di hidayah papijo penajala Ta'ala. Mengapa na kena ngalai papilajar? Ya betul karena ini nafsu memang tak ada kita Ta'ala. Nafsu kita itu ada nafsu tidur, nafsu makan, minum, berhubungan keluarga, suami istri, ingin kaya, ingin uang banyak. Kalau tidak ada nafsu begitu, jadi kehidupan dunia tidak ada pembangunan. Tapi jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu marah. Guna kamu tawar waktu sebuah digiru jatin roh. Nah karena dia nafsu sifat natin roh. Ero ija jatin roh. Kenapa nanti bangki? Mai sabaya, maklum ija nafsu. Begitu juga tengah malam kita mau tidur, disuruh kita diperintahkan untuk bangun salat lain, salat tahajud. Lalu itu tak duduk kita. Tapi kalau kita itu berturutkan nafsu kita, maka di sinilah menjadikan nafsu itu kita sebagai Tuhan. Lebih menyembah nafsu kita daripada menyembah kepada Allah. Nafsu kita suka makan, suka minum. Nampak perintah Allah Ta'ala supaya puasa kita. Lalu yang nafsuan, nama dicipur-cipur, disista-sista kalian. Padahal ini kita usaha apa ya untuk makan ini, sehingga kita kadang disuruh puasa sunnah sering kami, apalagi puasa daun, puasa 1 hari, puasa 1 hari bukan. Oh kalau gini kau karena dia nafsuan, nafsuan itu rugi dia. Yang ketiga, kita mau membuat banyak, cari uang. Nampai kita bangun jindro, dibuai. Sekali mereka asal kaki kena, impaki, anyumaki, lalu nafsuan. Nah mereka mama salah boleh. Ngapain kau pahala ini? Impak, sumbangan saka. Mana apalagi sunai haji atau bukan? Nah ini beda-beda duit. Kita setengah mati bicara. Nafsu kita marah. Tapi itulah untuk meredam nafsu kita, jangan sampai kita terperosok menjadikan nafsu kita sebagai Tuhan, sehingga kita tekan dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Beginilah kehidupan kita kaum muslimin, menjadikan Isra Mi'raj ini untuk kita menekan nafsu kita, bagaimana kita salat tepat waktu dan berjamaah di masjid kita ini. Kira demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa qul qul hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'ali 'anil masyarik wal musaqil lisa'iril masar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا جلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.